Apakah kita bahagia dulu, kemudian baru menemukan sukses? Ataukah saya harus sukses dulu baru menemukan kebahagiaan? Ternyata jawabannya kita harus bahagia dulu. Dengan membawa craft ini sangat menarik sekali buat pribadi saya. Satu, saya bisa berkumpul dengan ibu-ibu, bisa bergaul dengan masyarakat. Kedua, saya bisa berada di tempat yang high class dengan koran, dengan membawa koran. Saya Brian Wirawan, saya adalah owner dari Craft 11 Kopi. Craft 11 Kopi ini adalah sebuah kegiatan seni yang melibatkan masyarakat, melibatkan lingkungan dengan berkarya. Sebuah contoh adalah kami membuat tas yang berbahan dasar kertas koran, kami padukan baik dengan kain, baik dengan katun dan sebagainya. Inilah yang sering banyak banget menjadi pertanyaan orang. Kenapa sih kok namanya Craft 11 Kopi? Kalau craft jelas ya, kegiatan craft, kegiatan kerajinan. Tadi saya cerita tentang roadshow kami di RT-RT dan ini melibatkan warga satu RW. Nah, kebetulan nama RW-nya RW 11 dan kampung ini adalah Kampung Kebon Kopi. Nah, disitulah keterlibatan semua stakeholder di RW ini akhirnya kami jadikan sebuah nama yaitu Craft 11 Kopi. Kebetulan di sisi lain saya adalah pengusaha di kantor itu kadang-kadang saya diam banyak karena segala sesuatunya sudah ada yang ngerjain. Akhirnya timbul sebuah keisengan, yaitu kertas-kertas faktur saya linting-linting. Saya linting-linting, kemudian saya bikin baik itu kapal-kapalan dan segala macam. Nah, dari keisengan itu timbul ide bagaimana kalau ini adalah jalan saya untuk bersatu dengan masyarakat dari sisi sosialnya. Kemudian akhirnya saya terjun ke masyarakat, saya mengajarkan ke masyarakat dalam berkreasi memakai kertas. Awalnya dari iseng itu, kemudian turun ke masyarakat, mengajak. Kemudian saya berpikir, sebuah produk apa sih ya yang bisa diterima dan gampang dibuat oleh masyarakat. Kemudian keidean bikin tempat jarum pentul. Dari tempat jarum pentul itu kita bikin, alhamdulillahnya ada apresiasi di masyarakat, yaitu kebetulan ada masyarakat yang nikahan. Nah kemudian butuh souvenir itu saya buatin lah sebanyak-banyaknya yang akhirnya menjadi souvenir di pernikahan itu dan alhamdulillah sukses. Dari momen itulah akhirnya kita keliling mengajarkan ke masyarakat tiap-tiap RT. Tiap-tiap RT sembari dengan tujuan adalah merekrut tenaga-tenaga yang nanti bisa menjadi ahli dalam bidang menganyam. One of sources waste that is the biggest contributor in our environment is paper waste, including it newspaper that used to packing food. But in Kebon Kopi Bogor, through the creativity of Brian Wirawan, newspaper waste is no longer become something that disturbing an environmental cleanliness. He succeed to process the waste into something of high selling value. Awalnya nggak ini sih, gimana ya, susah itu menjelaskannya. Jadi sebelum Pak Haji mengajak bikin ini kan kita belajar dulu lama tuh, sempet down, sempet nggak gimana sih, nggak tertarik gitu kan. Akhirnya Pak Haji, kita belajar dulu deh rame-rame, Pak Haji Brian. Akhirnya yaudah sekarang kita bikin ini dulu, kalau kita sukses
kita akan pameran, kata Pak Haji kan, Pak Haji Brian. Tapi alhamdulillah Pak Hajinya juga lancar, kitanya juga lancar. Karena saya mendapat penghasilan, saya bisa mendapatkan rezeki dari sini, saya bisa untuk nambah-nambah inian anak sekolah juga, bisa buat belanja juga gitu. Kalau saya emang bagian tim nglinting aja, saya nggak bagian nganyam karena tim nglinting itu ya khusus nglinting, nggak untuk nganyam gitu. Tadinya Pak Haji Brian juga pengen mengajarkan, cuman karena saya banyak kegiatan juga di rumah, jadi nggak sempat untuk kalau ngelinting itu lebih rumit gitu. Jadi saya milih tim ini aja gitu. Awalnya nggak bisa, awalnya saya emang benar-benar nggak bisa. Saya belajar sama Pak Haji Brian sampai bisa, sampai menghasilkan. Belajarnya pokoknya rumit deh awalnya. Kita sebagai makhluk sosial, kita harus bisa berpikir bagaimana diri kita menjadi manfaat, baik itu buat diri kita, buat lingkungan, dan buat siapapun. Nah, dari sisi itu saya berpikir, bagaimana ya kalau saya mengajak warga. Tentu pertama kali yang langkahnya adalah saya datang dulu ke RT, saya minta izin. Kemudian dari RT-nya memanggil warganya di sebuah tempat yang kemudian untuk bisa kita belajar bareng. Nah, kemudian setelah kurun waktu berjalan, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terampil. Nah, disinilah sisi marketing harus bisa berjalan. Cari orderan kemana-mana, terus kita membuat, kita tawarkan ke banyak tempat. Alhamdulillah dari sisi ini bisa berjalan. Estimated has the positive benefits makes Brian invites people and community around his neighborhood to participate. They are empowered to being productive. There's a numerous women have joined in Craft 11 Kopi. During running the business, frequently Brian and the team face a challenge that obstruct either the production process or sales. The most important obligation is to choose the best quality of materials for their 11 Kopi's product. Yang menjual itu waktu itu kita pameran di Pemda. Pameran pertama kali di Pemda itu barang yang kita jual itu tempat tisu. Pertama kali kan, pertama banget itu tempat tisu yang kita jual. Itu pertama kali pameran di Pemda dan antusias orang-orang tersebut sangat berantusias karena itu dari koran. Dan barang saat itu bukan hanya tempat tisu yang kita buat, ada juga perahu, pas bunga gitu. Kemudian wadah-wadah kecil itu banyak. Dan dari situ permintaan untuk produk-produk koran ini banyak sekali hingga kita harus memilih satu produk yang punya khas kita yaitu tas etnik. Untuk memasarkan Craft 11 Kopi ini karena dia berbahan dasar koran, jadi kita mengenalkan dulu bahan dasarnya itu terbuat dari koran, kemudian memperkenalkan juga ketahanannya. Karena kalau kita lihat berbahan dasar koran itu kan identik dengan pertanyaannya gimana kalau kena air. Kalau kena air itu pasti basah gitu kan ya. Tapi untuk produk Craft 11 Kopi ini kalau terkena air basah dan cukup dilap, dia nggak akan tembus air. Saya cari kertas, sebenarnya nggak harus kertas koran ya, kertas apapun, dan nggak harus kertas bekas, kertas baru pun gitu bisa. Nah, kertas itu kita potong selebar 7 cm, potong, nanti kita linting.
kita linting. Di linting ini kita mengibaratkan sebuah lidi atau sebuah rotan. Nah, maka akan ada satu tim namanya tim ngelinting. Tugasnya adalah ngelinting aja, gitu, ngelinting aja. Nah, setelah itu jadi lintingan, mereka bawa kemari. Nanti ada orang-orang yang memang terampil dalam menganyamnya. Nah, akhirnya jadi tim nganyam. Nah, tugas mereka adalah nganyam aja. Mereka lintingan dari tim linting, nganyam ya sampai dengan jadi. Kemudian setelah jadi anyaman, masih anyaman mentah gitu. Nah, mereka bawa kemari. Setelah itu barulah masuk ke dalam tim finishing. Sampai dengan nanti selesai, barulah kita ke tim marketing. Semua itu sengaja saya pilah-pilah, saya potong-potong gitu, agar masing-masing terampil di bidangnya. Yang ngelinting terampil di bidang linting, nganyam terampil di bidang nganyam, begitu juga bidang yang lain seperti itu. On the hand of right people, Craft 11 Kopi keeps surviving nowadays. Together and warm are the things that they hold on every production process they did. Saya awal ikut ini, saya bisa mendaftarkan anak saya sekolah SMP sampai sekarang. Saya dapat bantuan ya, dapat rezeki dari sinilah. Terus saya belum lulus sih, masih sekolah, tapi emang saya sekolahin mondok, jadi kan masih 3 tahun ke depan. Sekarang baru kelas 3. Kalau itu memang kita setiap ada perubahan dan model baru selalu belajar. Kalau itu sih nggak lama, ya paling beberapa kali dikasih interview sama Pak Haji, terus kita belajar gitu, kita kerjakan gitu. Awalnya memang belum bisa apa-apa, karena kita belajar waktu itu berkegiatan di PKK, akhirnya bisa. Gitu. Ya, sebenarnya yang paling berat adalah masalah bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana membuka alam pikirnya masyarakat itu, terutama yang karena saya lebih banyak berhubungan dengan ibu-ibu di lingkungan saya. Bagaimana meningkatkan intelektual mereka, bagaimana meningkatkan kemampuan mereka, itu adalah tantangan yang paling terbesar. Contoh begini, saya pernah bikin lampu tidur. Lampu tidur itu terdiri dari 3 bagian, atas, tengah, bawah. Nah, saya uji cobakan ke 3 orang. Si A bikin bawah, si B bikin tengah, si C bikin atas. Sudah dibalik, si A bikin atas, si B bikin bawah, si A bikin tengah. Begitu sampai mereka 3-tiganya bisa bikin bawah, tengah, atas. Nah, begitu sudah saya kembalikan ke mereka. Bu, kalau gitu Ibu sudah bisa bikin semua. Tolong ya bikin satu rangkaian, atas, tengah, bawah. Jawaban mereka adalah, saya nggak bisa Pak. Padahal kalau bikin satu persatu bagiannya gitu, bawah, tengah, atas, kalau dibikin satu-satu bisa, tapi kalau digabungin nggak bisa. Nah, ini menandakan, oh ternyata masyarakat seperti itu. Masyarakat harus betul-betul digiring, diayomi, dirangkul sampai mereka menimbulkan sebuah keyakinan bahwa mereka bisa. Nah, tugas saya adalah meyakinkan bahwa sebenarnya mereka bisa. Nah, rasa kepercayaan diri mereka yang akhirnya menyebabkan itu dia kurang. Nah, ini tugas saya adalah meninggikan rasa percaya diri dari masyarakat itu tadi. Every business has its slowest phase, but it is considered as something that will definitely happen in running a business. Improving the intellectual and ability of women around is a challenge that Brian must be thinking about it.
During his career, Brian with his wife Novi Hermawati very grateful of what they had. Pros and cons is something natural. Many obstacles is not something that have to be feared. Ya kalau gini ya, kalau pro dan kontra itu udah sesuatu yang alami. Enggak, dan prinsip sedasar saya adalah tidak akan mungkin kita maju kalau tidak ada halangan. Kalau bicara halangan banyak banget. Ya, wah dari A sampai Z. Tapi akhirnya menurut saya halangan itu bukan sesuatu yang harus saya takuti. Bahkan halangan atau rintangan atau masalah itu adalah sesuatu yang nantinya akan membesarkan saya tatkala saya hadapi dengan baik. Tatkala masalah itu saya hadapi dengan bijak, ya alhamdulillah malah makin baik. Novi Hermawati is the spearhead of Craft 11 Kopi. Becoming a wife and marketing team, many challenges have to be faced. Ada tantangan yang menarik. Dibilangnya apa? Ini barang sampah gitu. Itu tantangan yang menarik, tapi nggak apa-apa. Dan kita buktikan koran bekas tetap bisa naik kelas. Jadi koran bekas dibuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biasanya koran bekas itu dibungkus untuk bungkus cabai, untuk bungkus gorengan. Tapi sekarang koran bekas itu dikemas dan dipakai untuk berbagai macam acara, dikemas sehingga menjadi produk-produk yang sangat menarik. Brian Wiryawan opinions that the MSMEs industry in Indonesia is currently growing with the government support. Furthermore, he said the success of business not only rely on the government, yet it depends on us. Kalau sisi UMKM, saya pikir memang khususnya di Kabupaten Bogor ini apresiasi pemerintah luar biasa ya. Di setiap kecamatan ada forum UKM, baik itu forum UKM kecamatan, kabupaten, dan saya melihat apresiasi dari pemerintah kabupaten, khususnya di Bogor ini, udah sangat baik. Di setiap dinasnya merekrut. Nah, akan tetapi pemikiran dari UKM itu sendiri tidak bisa dia maju karena dibantu oleh pemerintah, nggak bisa. Saya merasa bahwa kalau kita memang maju, kita nggak bisa mengandalkan seseorang atau satu badan, nggak. Tetapi tetap kalau kita mau maju, tetaplah kita yang harus berjuang. Itu yang saya lakukan. Saya lebih fokus pada bagaimana produk saya bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang jadi intens dalam berpikir dan dalam berkarya. Karena ujungnya nanti adalah produk yang diterima laku di masyarakat. Masalah kegiatannya menurut saya itu akan mengikuti. Nah, ini yang konsen saya hanya yaitu bagaimana membuat produk yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan itu terus yang saat ini sedang jadi proyek yang kita lakukan terus-menerus seperti itu. Insya Allah sih kalau memang Pak Haji membutuhkan, saya bisa inian lintingan, misalkan nih kita butuh, Pak Haji dapat pesanan sekian ratus tas, terus membutuhkan lintingan sekian ribu, saya harus siap gitu, saya harus mensupport Pak Haji Brian gitu, itu aja sih, nggak ada yang ini sih. Selalu siap gitu. Pak Haji membutuhkan lintingan, ya kita harus siap. Saya mau berterima kasih kepada Pak Haji Brian karena saya udah bisa mendapatkan rezeki dari sini. Saya bisa nyekolahin anak, saya bisa mendapatkan ilmu, saya bisa menambah rezeki buat keluarga saya. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Haji Brian. Jadi gini, awalnya dulu kan tidak ada, saya tidak punya kegiatan
craft ini gitu. Tapi dengan membawa craft ini sangat menarik sekali buat pribadi saya. Satu, saya bisa berkumpul dengan ibu-ibu, bisa bergaul dengan masyarakat. Kemudian saya bisa menjual, artinya saya bisa memasarkan produk yang unik ini. Kedua, saya bisa berada di tempat yang high class dengan koran, dengan membawa koran gitu. Saya bisa keliling Indonesia sih belum, tapi bisa pergi ke berbagai daerah dengan membawa Craft 11 Kopi. Dan kalau di Pemda itu dengan membawa Craft 11 Kopi, orang udah kenal ini produknya siapa gitu. Jadi senang dengan membawa Craft 11 Kopi. Kalau motivasi saya, ya namanya berbuat itu pasti ada sisi enak atau tidak enak, pro dan kontra itu pasti ada, tantangan itu pasti ada, kendala pasti ada, yang support pun pasti ada. Maka menurut saya dan yang saya lakukan selama ini adalah bagaimana kita hidup ini bahagia tanpa syarat. Kita melakukan apa aja hanya untuk kita bahagia, nggak memakai syarat apapun. Kita berbuat ya karena kita bahagia. Ada sebuah wacana begini, apakah kita bahagia dulu kemudian baru menemukan sukses, ataukah saya harus sukses dulu baru menemukan kebahagiaan? Ternyata jawabannya kita harus bahagia dulu baru pasti sukses. Nah, dalam kondisi apapun ya kita harus bahagia. Saat kita susah ya kita harus bahagia, saat kita senang pun ya kita harus bahagia, saat kita punya bahagia, saat kaya bahagia, saat miskin bahagia, bahagia tanpa syarat. Menurut saya langkah-langkah seperti ini yang bagaimana membuat kita bahagia ya pasti sukses. Itu.